Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Dewi Arborea, NPM S1D01803 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembiayaan perusahaan pertanian, yaitu modal perusahaan. Yang pertama, ada jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal terbagi menjadi dua, ada modal asing dan juga modal sendiri. Yang pertama, modal asing. Modal asing ialah modal yang berasal dari luar perusahaan. Modal asing terbagi atas tiga golongan, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan juga hutang jangka panjang. Yang pertama, kita akan membahas hutang jangka pendek. Di dalam hutang jangka pendek ini terdapat empat jenis hutang jangka pendek. Yang pertama ada kredit rekening koran. Kredit rekening koran diberikan untuk keperluan modal kerja. Kemudian kredit rekening koran juga menawarkan fleksibilitas di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat seperti cek atau giro selama jangka waktu kreditnya. Terus yang kedua, ada kredit dari penjual. Kredit dari penjual merupakan kredit di mana dengan menyerahkan barang terlebih dahulu untuk membayarnya kemudian. Terus yang ketiga, ada kredit dari pembeli. Kredit dari pembeli ini yaitu kebalikan dari kredit dari penjual, di mana kredit dari pembeli ini merupakan dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Terus yang keempat, ada kredit wesel. Kredit wesel yaitu pengakuan hutang untuk membayar sejumlah uang pada tanggal waktu tertentu. Selanjutnya ada hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah terbagi atas menjadi dua, ada tim loan dan juga leasing. Nah, tim loan merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Nah, di hutang jangka menengah ini sebenarnya adalah tenggat waktunya itu 1-10 tahun, sedangkan di hutang jangka pendek itu kan kurang dari 1 tahun. Gitu. Terus yang kedua ada leasing. Leasing merupakan suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut lessor dengan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada hutang jangka panjang. Nah, kalau hutang jangka menengah tadi 1-10 tahun, kalau hutang jangka panjang ini lebih dari 10 tahun. Nah, di dalam hutang jangka panjang ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Juga selama masa peminjaman, debitur akan memberikan jumlah uang sejumlah bunga yang besarnya itu tetap. Terus yang kedua ada pinjaman hipotek atau mortgage. Nah, mortgage ini yaitu kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak. Apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihan yang tadi itu. Lanjut, ada jenis-jenis modal. Nah, jenis-jenis modal yang kedua yaitu ada modal sendiri. Modal sendiri ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan tersebut dengan waktu yang tidak terbatas atau biasa kita sebut juga dengan saham. Nah, saham ini dibedakan terdapat dua jenis saham. Yang pertama ada saham biasa dan juga saham preferen. Yang pertama ada saham biasa atau yang biasa kita sebut dengan common stock. Saham biasa merupakan saham dasar perusahaan yang mana memungkinkan pemegang saham untuk memiliki suara dan jumlah kepemilikan tertentu dalam perusahaan. Nah, di dalam saham biasa ini terdapat keuntungan dan juga kelemahan. Nah, keuntungannya ini yaitu yang pertama, memberikan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba. Terus yang kedua, mempunyai hak suara. Yang ketiga, selalu mendapatkan pembagian laba setiap tahunnya, dapat diperjualbelikan. Juga bila ingin menambah modal relatif, itu jauh lebih mudah untuk menjualnya. Terus yang kedua ada kelemahannya. Nah, yang kelemahannya ini itu kurang mendapat prioritas dalam pembagian laba. Terus yang kedua, laba yang diterima tidak dapat untuk diakumulasikan. Selanjutnya ada saham preferen. Saham preferen ialah saham yang pemegang sahamnya itu mempunyai prioritas terlebih dahulu dalam pembagian atas aset atau kekayaan perusahaan bila perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, keuntungan dari saham preferen ini yaitu memiliki hak paling dahulu untuk memperoleh dividen. Nah, untuk hak memperoleh manajemen juga terutama dalam pencalonan pengurus. Juga keuntungannya, hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi dan juga hak lain terhadap kekayaan perusahaan. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak memiliki hak suara, juga hak pembagian keuntungan dividen yang diterima itu jumlahnya tetap. Oleh karena itu, apabila kinerja perusahaan sangat baik, maka pemegang saham tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.
Selanjutnya ada sumber modal. Modal pada dasarnya itu berasal dari dua sumber. Yang pertama itu dari dalam perusahaan atau dari internal, atau juga dari luar perusahaan atau eksternal. Yang pertama kita bahas dulu yang modal internal. Nah, modal internal atau dari dalam perusahaan yaitu berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu untuk laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Terus yang kedua ada modal eksternal. Modal eksternal ini yaitu modal dari luar perusahaan. Berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, sumber modal eksternal yang dapat digunakan yaitu seperti bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Lanjut ke struktur kekayaan. Yang pertama adalah struktur kekayaan, yaitu perimbangan atau perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap baik secara absolut maupun secara relatif. Nah, kita lihat ke contoh. Yang pertama adalah sebuah perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 300 juta dan aktiva tetapnya adalah 700 juta. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan atau perbandingan secara absolutnya yaitu 30 berbanding 70 dan secara relatifnya yaitu 30% berbanding 70%. Lanjut ke struktur finansial. Struktur finansial itu pada hakikatnya menunjukkan perbandingan absolut dan relatif antara keseluruhan modal. Nah, keseluruhan modal asing ini itu jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Nah, contohnya, besarnya modal asing berupa kewajiban jangka panjang itu sebesar 400 juta, sedangkan besarnya modal sendiri 600 juta. Nah, berdasarkan data tersebut, maka perimbangan absolutnya adalah 4 berbanding 6, dan perimbangan relatifnya adalah 40% berbanding 60%. Selanjutnya ada struktur modal, yaitu perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Contohnya seperti besarnya modal asing yang berupa utang jangka panjang sebesar 300 juta, sedangkan modal sendiri sebesar 600 juta. Maka perimbangan atau perbandingan absolutnya yaitu 30 berbanding 60, sedangkan perimbangan relatifnya yaitu 33,33% berbanding 66,67%. Berikut adalah contoh perusahaan PQR neraca per 31 Januari 2011. Juga berikut adalah laporan rugi laba tahun 2011. Selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana sebelumnya. Nah, contohnya itu seperti membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar hutang dagang, dan lain-lain. Nah, konsep modal kerja ini terbagi atas 3. Yang pertama ada konsep kuantitatif, kualitatif, dan juga fungsional. Yang pertama ada kuantitatif. Konsep kuantitatif yaitu konsep di mana menitikberatkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Nah, dalam konsep ini, kita menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau yang bisa disebut dengan gross working capital. Nah, di mana total modal kerja yaitu sama dengan total aktiva lancar. Selanjutnya ada konsep kualitatif. Konsep kualitatif yaitu konsep di mana menitikberatkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun pemilik perusahaan tersebut. Nah, di mana modal kerja yaitu sama dengan total aktiva lancar dikurang dengan total hutang lancar. Selanjutnya yaitu konsep fungsional. Konsep ini menitikberatkan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Ini artinya sebagian dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan hanya untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, diharapkan dapat meningkatkan perolehan laba. Nah, kenapa sih modal kerja itu penting? Nah, modal kerja itu penting yaitu karena dapat melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Terus dapat juga memungkinkan untuk membayar semua kewajiban-kewajiban itu tepat pada waktunya. Terus juga dapat memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Selanjutnya
yaitu dapat memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya juga dapat memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon maaf, mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kok nggak mau mati sih?